Yang pertama yaitu adanya hambatan dalam perdagangan antar negara di kawasan Amerika Utara, yaitu negara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Yang kedua yaitu perubahan perekonomian di negara Meksiko dan Amerika Serikat. Dan perubahan perekonomian domestik itu seperti neraca perdagangan di Amerika Serikat tidak seimbang, nilai impor melebihi nilai ekspor, dan nilai dolar naik. Dan latar belakang yang ketiga yaitu meningkatnya tingkat pengangguran di negara Kanada. Dan yang terakhir yaitu penggalangan persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya asing. NAFTA atau North American Free Trade Agreement merupakan kerjasama perdagangan bebas di Amerika Utara yang bertujuan untuk memudahkan negara anggota dalam bidang ekonomi mulai dari pembebasan tarif dan hambatan. Amerika Serikat dan Kanada telah mengadakan kerjasama perdagangan bebas ini sejak tahun 1988, sedangkan NAFTA didirikan pada tahun 1989 di Washington DC. Tujuan pembentukan NAFTA adalah yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Yang kedua, menciptakan iklim usaha. Yang ketiga, meningkatkan peluang investasi dan memberikan perlindungan terhadap hal milik intelektual. Yang terakhir, menciptakan prosedur efektif untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan di antara ketiga negara anggotanya. Manfaat NAFTA. Yang pertama, menghilangkan hambatan terhadap perdagangan dan memfasilitasi pergerakan lintas batas barang dan jasa. Yang kedua, mempromosikan kondisi persaingan yang adil. Yang ketiga, meningkatkan peluang investasi. Yang keempat, memberikan perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual. Yang kelima, membuat prosedur untuk penyelesaian sengketa perdagangan. NAFTA telah memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian Meksiko. Meksiko yang sedang dalam program reformasi ekonomi memanfaatkan NAFTA sebagai tempat untuk membina kerjasama internasional dengan negara-negara satu kawasannya. Kerjasama internasional antaranya Meksiko dengan anggota NAFTA mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi di negara Meksiko. Dengan diberlakukannya NAFTA, produk-produk pertanian Meksiko mulai menemukan pasar baru. Pengaruh NAFTA terhadap perekonomian Meksiko adalah Amerika dan Kanada. Mereka banyak memproduk pertanian yang terekspor ke dua negara tersebut. Selain itu, beberapa lapangan kerja baru telah terbuka. Beberapa perusahaan asing membuka pabrik untuk kegiatan produksi di Meksiko. Dengan dibukanya lapangan kerja tersebut, maka akan memberikan pekerjaan terhadap rakyat Meksiko dan menyerap jumlah pengangguran yang ada. NAFTA berhasil membangkitkan Meksiko dari krisis pada tahun 1994 dengan 3 indikator pertumbuhan ekonomi dari ECAVE di atas mampu terpenuhi oleh Meksiko. Terlepas dari beberapa masalah lain yang muncul setelah adanya NAFTA seperti minimnya standar upah buruh yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menarik minat para investor asing supaya menanamkan modalnya dengan membangun pabrik di Meksiko, dan semakin sempit ruang untuk usaha kecil rakyat dikarenakan kalah bersaing dengan produk-produk impor dari negara lain. NAFTA telah terbukti memberikan dampak positif terhadap perekonomian di Meksiko. NAFTA telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Meksiko dengan memudahkan proses ekspor produk-produk Meksiko, terutama produk pertanian, dan mempermudah masuknya arus investasi asing yang dapat meningkatkan nilai PDB Meksiko. Central America Free Trade Agreement atau yang disingkat dengan CAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Tengah dan juga Republik Dominika. Perjanjian ini disetujui antara tahun 2003 sampai 2004. Nah, pada awalnya perjanjian ini hanyalah perjanjian antara Amerika Serikat dan negara-negara Amerika bagian tengah yang meliputi Costa Rica, El Salvador, Guatemala, dan juga Honduras. Namun pada tahun 2004, Republik Dominika bergabung dan itu sekaligus mengubah nama CAFTA yang awalnya berubah menjadi CAFTA DR, Central America Free Trade Agreement Dominican Republic. Sejarah CAFTA. Sebelum dideklarasikannya CAFTA pada tahun 2002, negara-negara di ASEAN telah membuat sebuah perjanjian perdagangan yang disebut AFTA, yang beranggotakan 10 negara-negara di ASEAN. Pada tahun 2006,
Cina bersama negara-negara ASEAN menandatangani perjanjian yang disebut KAFTA. KAFTA berlaku mulai tahun 2010 untuk 6 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Filipina. Dan tahun 2015 untuk Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mendongkrak perekonomian di negara-negara ASEAN dan Cina dengan meluasnya perdagangan ke seluruh ASEAN dan Cina dengan tarif pajak yang sangat kecil. KAFTA bertujuan untuk mewujudkan kemajuan perdagangan antar anggota. Anggotanya antara lain yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Keberadaan KAFTA juga memiliki beberapa ketentuan, yaitu perdagangan jasa antar batas atau lintas batas, yang kedua jasa keuangan, yang ketiga investasi, yang keempat akses pasar, dan yang terakhir pertanian. Manfaat pembentukan KAFTA. Yang pertama, menjadi sebuah batu loncatan ASEAN untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Yang kedua, peluang meningkatkan investasi dari negara-negara ASEAN dan Cina yang akan membuka lapangan kerja dan akan menyerap tenaga kerja dari Indonesia. Tiga, tersedianya barang-barang berkualitas dan lebih murah sehingga daya beli masyarakat meningkat. Yang keempat, meningkatkan proses produksi di Indonesia yang lebih efisien. Dalam kondisi domestik seperti sekarang, KAFTA berdampak negatif terhadap kerja sektor pertanian Indonesia. Dampak negatif tersebut diantaranya adalah pertumbuhan sektor pertanian yang lebih rendah dan surplus perdagangan yang menurun akibat laju pertumbuhan impor lebih tinggi dibanding ekspor. Kinerja sektor pertanian diprediksi akan mengalami tekanan ketika KAFTA diberlakukan sepenuhnya. Hal tersebut disebabkan oleh tekanan kompetisi dan kekakuan produsen domestik. Dari kesimpulan tersebut, agar KAFTA dapat berdampak positif terhadap perekonomian dan sektor pertanian Indonesia, pemerintah sebaiknya memberikan porsi yang besar pada belanja modal untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi, khususnya untuk pengembangan inovasi riset, aplikasi, dan penguatan teknologi. Diversifikasikan produk harus diperbanyak, baik melalui proses pengolahan maupun pengemasan yang unik dan menarik. Pengemasan bukan hanya kemasan fisik, penanaman branded atau image yang baik tentang produk pertanian Indonesia. Cita rasa dan selera dapat dibentuk dengan penanaman persepsi dan sugestif positif konsumen terhadap produk. Untuk peningkatan efisiensi, belanja modal diarahkan pada penambahan dan perbaikan infrastruktur, sistem logistik, serta regulasi yang mendukung. Selain itu, efisiensi biaya distribusi dapat ditingkatkan dengan perbaikan birokrasi, penghapusan pungutan liar, serta regulasi tata niaga yang tepat termasuk fasilitas dan kemudahan ekspor.